sejati, yang sanggup menggendong kami di tengah bahaya, yang sanggup mengangkat kami di tengah penderitaan. Sebab Engkau jalan keluar dan jawaban yang pasti. Dunia tidak bisa berikan jawaban yang pasti, tetapi di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Sumber pembuat mujizat yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang tidak mungkin bagi manusia dunia. Bagi Yesus itu ada. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memulihkan kami. Dia sanggup menyembuhkan kami. Tidak ada sesuatu memisahkan kami dari kasih anugerahnya. Hanya Dia sang penolong yang sejati, dokter yang ajaib, tabib yang ajaib, yang di dalamnya ada kehidupan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami memahami kehidupan yang Tuhan mau. Ajar kami untuk memiliki iman, sebab iman itu yang mengalahkan dunia. Karena Tuhan berfirman, jikalau imanmu sebesar biji sesawi, gunung yang tinggi itu akan terancapkan ke laut, akan dipindahkan ke laut. Dosa yang tinggi, penyakit Yesus, jabatan, tetapi Yesus ada ketenangan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami siap berbicara. Jamah setiap hati manusia yang mendengar, telinga yang mendengar. Ketika ada pasien yang mendengar, dia disembuhkan karena iman timbul oleh karena pendengaran firman Tuhan. Maka lewat iman pasien-pasien dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kenapa dikatakan rumah? Karena Yesus mau masuk dan bertabernakel dalam kehidupan manusia untuk menggenapi firman Tuhan. Allah memakai manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Nyaringkanlah sangkakalamu, saudara. Sia-sia manusia membangun, saudara. Anda punya teknologi untuk bangun Papua, Anda punya teknologi untuk membangun gedung. Boleh-boleh aja. Anda punya teknologi, Anda punya kepintaran, supaya bagaimana persoalan dapat diselesaikan. Tetapi firman Tuhan berkata sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan membangun. Kalau kau bangun hidupmu, kau bangun sesuatu dari logikamu, itu bukan sesuatu yang permanen. Tetapi kalau kau bangun sesuatu di atas dasar firman Tuhan, itu kuat dan permanen. Di hadapan Tuhan tidak bisa akan tergoncangkan. Yang Tuhan punya tidak bisa akan tergoncangkan. Itu tetap kekal untuk selamanya. Dia tetap kuat. Seperti itu. Oleh sebab itu hari ini saudara, Anda tidak perlu takut situasi yang sedang berkembang. Orang Kristen tidak perlu takut situasi yang berkembang. Orang Kristen tidak perlu takut. Sebenarnya kalau seandainya apa yang Indonesia bangun mengeluarkan para dokter yang canggih, pakar hukum yang canggih, orang sekolah hukum, supaya masalah yang korupsi yang ada di Indonesia sanggup diatasi karena ada pakar hukum. Tapi apakah pakar hukum itu dia adil? Apakah dia jujur? Apakah dia kerjakan kebenaran? Apakah di pengadilan itu ada keadilan? Di pengadilan tidak ada keadilan, dan di tempat keadilan tidak ada pengadilan. Hukum dunia bisa dibeli, tapi Tuhan punya Anda tidak bisa beli. Tuhan punya itu hukum yang tetap. Hukum dunia ini boleh berubah, tapi Tuhan punya itu tetap. Seperti itu saudara. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, Anda memiliki Yesus dalam kehidupan Anda, Anda mendapati hidup itu, Anda mendapati hidup yang Tuhan mau. Anda tidak perlu lagi dengan segala sesuatu yang bisa menyembuhkan saudara. Alkitab berkata, jadilah seperti iman. Saya lalui saudara.
saya kalau saya mau bawa anak cucunya Rumbia, pegawai perhubungan bagian Damri. Nama siapa Fernet? Minda Rumbia. Rumah sakit Biak ini. Nama Lukas, cucunya nama Lukas Rumbia. Ruangan di atas sana. Tidak boleh pasien masuk di ruangan itu karena anak ini kena penyakit yang bisa tertular. Dokter masuk dengan masker, suster masuk dengan masker. Kami yang melayani cucu Rumbia ini. Dari badan bagus dia masuk rumah sakit sampai kulit bungkus tulang sampai hampir lumpuh. Itu fakta nyata dan saya tidak mengada-ada. Dari penyakit satu langsung muncul 4 penyakit jadi 5 penyakit. Dari rumah bawa 1 penyakit sampai rumah sakit 5 penyakit. Dokter tanya ada punya riwayat penyakit paru-paru, mamanya bilang tidak. Kami hanya dengan iman dan berdoa. Saya minta Tuhan kasih hikmat untuk saya lihat. Saya bilang mamanya, coba kasih berhenti obat ini karena obat masuk dia tidak tenang. Dia mau tidur bangun, jatuh bangun. Dosisnya tinggi. Saya suruh kasih berhenti obat tanpa pengetahuan dokternya. Kami pulang dengan mujizat Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa tertolong sampai lumpuh, tidak bisa jalan sendiri. Kelas 2 SD. Saya punya bukti anak itu masih hidup sampai sekarang. Saudara, saya mau katakan Anda mau sembuh datang kepada Yesus. Solusi yang tepat dan benar hanya pada Yesus. Dunia ini bukan solusi yang tepat, hanya sementara. Penyakit sembuh dia kembali sakit lagi karena tidak ada perubahan dalam jiwa seseorang. Jiwa roh manusia harus dipulihkan. Tubuh fisik penyakit akan sembuh sendiri karena dia mengaku Yesus. Mengapa gereja Tuhan harus masuk di rumah sakit pelayanan? Gereja yang berjalan dalam pengurapan dan puasa. Amin. Tapi kenapa dokter harus larang gereja masuk? Direktur rumah sakit yang melarang gereja. Saya salah satu gereja yang dilarang oleh direktur rumah sakit. Dia bilang saya harus taat aturan. Saya taat aturan. Saya tahu jam besuk. Saya anak Tuhan, pasti saya tahu. Tapi jawabannya tidak sesuai. Sehingga saya tidak mau melayani ketika dokter itu menegur saya. Direktur rumah sakit tegur saya. Saya hanya bilang, Anda boleh punya aturan rumah sakit. Jiwa itu bukan dokter punya, saudara. Jiwa itu Tuhan punya. Anda dipercayakan dokter untuk bekerja dan merawat. Tetapi jiwa seseorang itu Tuhan yang punya. Anda tidak punya hak atas jiwa. Dengar, para mantri ya dokter. Hikmat manusia itu sangat terbatas. Baca kitab Korintus. Aku telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan. Sepintar apapun manusia di dunia ini, baik pendeta, baik dokter, hikmatmu terbatas. Oleh sebab itu Allah berfirman, aku pakai orang bodoh ini mempermalukan apa yang pintar dari dunia. Anda tahu firman, biar dia mengobati dia tidak bisa menyelamatkan kota itu kalau tidak ada orang berhikmat di dalam kota itu. Kota Ai ada rajanya. Ketika kota Ai dikepung oleh musuh, Alkitab berkata orang miskin yang berhikmat menyelamatkan kota Ai. Tetapi yang kini sekalipun ada bupati kalau tidak ada anak-anak Tuhan yang berhikmat, kota ini tidak bisa ada. Walaupun rumah sakit tidak ada dokter yang canggih, tapi kalau tidak ada gereja Tuhan yang berjalan dalam pengurapan dan puasa, ada mujizat. Dokter banyak di tanah Papua. Indonesia dokter banyak. Tapi penyakit bukan tambah habis. Virus corona tambah lagi. Dokter tambah banyak, penyakit tambah banyak. Uang tambah keluar. Ya mama ya. Uang tambah keluar. Indonesia bilang uang harus terjun ke dunia kesehatan dan pendidikan. Pengetahuan itu takut akan Tuhan saja. Ya saudara ya, mau anak mau gelar master kah, S1, S2, ada S1 yang tukang mabuk. Ya saudara yang kaki putih ya, iya ada S1 tukang mabuk, ada S1 suka selingkuh, itu orang bodoh. Tapi biar orang itu dia miskin, tapi dia takut Tuhan. Itu dia orang hebat yang berdiri atas kota ini. Amin. Orang hebat itu bukan tentara, bukan polisi, anak Tuhan, gereja Tuhan. Walaupun dia hidup sederhana
Pol-PP banyak di rumah di apa ini pasar impres. Tukang sulap masuk pakai ilmu-ilmu masuk, dia tidak usir. Togel banyak di kota Biak ini, polisi tidak amankan, tidak kasih berhenti, dosa semakin banyak. Income yang jelek masuk, income yang tidak benar masuk di pemerintahan. Tidak bisa membuat kita sehat, itu jadi penyakit karena income yang tidak sehat. Makanya orang pemerintahan yang harus tangkap suara Tuhan Yeremia 5. Orang kecil tidak bisa, orang pemerintahan yang harus dengar firman Tuhan dan melakukannya. Mau sampai di mana manusia? Firman terus tergenapi. Corona ini ibarat malak maut yang lewat di Mesir. Anda mau sampai di mana? Pencuri mau sampai di mana? Korupsi mau sampai di mana? Orang sombong mau sampai di mana? Orang angkuh mau sampai di mana? Orang yang tinggi hati mau sampai di mana? Mau hebat sampai di mana? Orang hebat, orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang punya pengetahuan, orang yang takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6, harta benda sia hanyalah takut akan Tuhan. Kalau Anda takut Tuhan, Yesus berkata, aku datang memberikan engkau hidup, supaya engkau punyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri dia hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada orang punya ilmu untuk memperkaya diri sendiri. Ada orang suster, dia sakit, dia tidak tahu jalan keluar. Napas sesak, tidak tahu jalan keluar. Osa-osa tidak tahu jalan keluar. Padahal dia suster, dia mantri, dia dokter. Ada apa? Ada udang di balik batu. Itu koreksi diri aja. Anda cuci darah tidak akan temukan penyakit saudara. Anda cuci darah tidak akan temukan penyakit. Anda mau temukan penyakit dari cuci darah. Orang-orang yang Tuhan lengkapi, Tuhan pakai karunia khusus untuk melihat penyakit keturunan. Tuhan buka dari akar untuk mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh. Dokter tidak akan temukan, cuci darah tidak akan. Kecuali gereja, dia akan buka penyebab penyakit itu. Cuci darah kau datang ke Yesus, oleh bulu-bulunya disembuhkan. Dengan syarat kau bertobat, tinggalkan hidup yang lama. Penyakit keturunan karena nenek moyang menyembah berhala, nenek moyang bersina keluarga, menyembah berhala, memerontak dengan Tuhan. Kita Ulangan 28 kutuk turun. Apalagi kalau tukang mabuk terus korupsi. Anda biar lagi makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau tidak ada Yesus dalam hidup, apa yang Anda beli Anda makan. Kalau itu uang hasil keringat, akan bawa Anda sehat. Tapi kalau uang itu bukan hasil keringat, akan membawa penyakit bagi Anda. Jadi gempar seluruh dunia, Indonesia sampai Papua. Banyak orang sakit, ada orang asma masih hidup sampai sekarang. Kami bicara karena kami melayani, jadi kami tahu. Dokter bekerja, dia tahu karena dia bekerja. Kami juga tahu karena kami bekerja. Kami punya dokter Yesus. Kalau mantri dia punya dokter, dokter masuk ruangan, dia periksa, mantrinya bikin surat. Kami punya dokter Yesus. Ketika kami jalan, kami berdoa, kami punya dokter Yesus kasih jawaban. Orang itu dia sakit karena dia punya kelakuan tidak baik. Orang itu sakit penyakit keturunan karena garis keturunannya garis pemberontak penyembah berhala. Maka lahirlah anak-anak pemberontak. Tuhan kasih tahu orang itu dia sakit karena dia lahir dari persinahan, darah persinahan itu mengalir. Intinya tinggal dalam Yesus. Penyakit ini bagi Yesus kecil.
Mungkin dokter bilang tidak mungkin sembuh. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau kau sekolah dokter dunia, kau belajar sekolah dokter Yesus, supaya kau punya nilai tambah. Kau punya nilai tambah di dalam Yesus. Kalau ilmu dunia tidak cukup, kau cari ilmu surga, itu nilai tambah. Itu nilai yang tetap dan kekal. Logika manusia hanya di pikiran, tapi Yesus hidup dalam kehidupanmu. Pengetahuan itu ada dari dalam hidupmu, sehingga Anda pergi kemana Anda jadi terang. Anda bukan jadi batu sandungan bagi orang lain. Anda jadi garam dan jadi terang. Kita bukan jadi batu sandungan. Gereja mau melayani, dokter larang. Saya bilang, ini dokter kah batu sandungan? Silakan Anda memarahkan, saya tunggu di sini. Itu fakta. Haleluya. Jadi saudara pikir saudara bekerja, kami juga bekerja. Kami rindu negeri ini dipulihkan. Karena banyak orang Papua yang ekonomi lemah. Sehingga kita harus berdoa. Kami juga ekonomi lemah, tapi bukan karena uang kami hidup. Bukan karena roti manusia hidup. Oleh karena firman Tuhan. Kami ada sampai hari ini makanan masih ada di atas meja, masih ada nasi. Masih ada papeda, masih ada ikan, belum ada batu. Belum ada di meja makan, belum ada batu dengan pasir, tidak ada. Selama kami hidup hanya makanan yang ada nasi, papeda, keladi, semua ada di meja makan. Belum ada batu di atas meja makan. Kami sehat, tidak punya pekerjaan bagi Anda, tidak makan 4-5 sempurna kayak Anda yang punya gaji, tapi kami sehat oleh karena firman Tuhan. Jiwa sehat, roh sehat. Jangan tubuh sehat, roh jiwanya tidak sehat. Roh jiwa tidak sehat bahaya. Langsung roh jiwa tidak sehat, tubuh fisik ini sakit. Akar pahit, masalah datang, pikir sampai sakit. Oleh sebab itu harus roh jiwamu sehat, supaya masalah datang, Anda bilang, hey, masalah pergi. Yesus yang kau imani, dia mampu melepaskan persoalan. Seperti itu saudara. Masalah bukan segalanya, uang bukan segalanya, kedudukan jabatan bukan segalanya. Tetapi kalau kau punya Yesus, kau terang yang sejati, garam yang dipakai oleh Tuhan untuk menggarami setiap orang, untuk menerangi setiap orang. Kalau ada di dirimu ada pakaian rohani, itu wajahmu akan terpancar. Hati itu akan membuktikan wajah itu. Jadi hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Hidup ini Tuhan masih kasih kesempatan bagi Anda dengan saya. Firman akan terus tergenapi. Tuhan akan goncangkan apa yang menjadi kenyamanan saudara. Kedengaran virus ini orang jadi takut. Dia beli masker. Kalau saya itu pakai masker karena debu itu wajar. Tapi orang bilang pakai masker karena ini cepat virus, jangan pegang tangan. Saya rasa aneh, saya rasa lucu. Ketika saya dengar ini, iman saya tidak tergoncangkan, tidak tergeser pun iman saya, hampir goyang pun tidak akan tergoyangkan. Oleh karena saya tahu di dalam Yesus, saya dapat hidup yang Tuhan mau dalam Yesus. Kalau hari ini saya mati karena tidak ada makanan, saya mati surga terbuka. Saya bilang, Tuhan, burung kau pelihara, saya milik ciptaan serupa segambar dengan engkau. Kalau hari ini saya lapar, Tuhan kau malu karena saya milik. Haleluya. Iman. Abraham hidup oleh iman. Iman itu sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan sediakan ini pada waktunya. Dalam kitab Ibrani 11. Kadang-kala orang hidup dia andalkan dia punya kekuatan, dia punya jabatan, dia terkenal di surga, belum tentu Anda terkenal. Di mata Tuhan belum tentu Anda terkenal. Anda terkenal bagi dunia, Anda mungkin dikenal oleh Bupati Herinap di kalangan pemerintahan Kota Biak, tapi di mata Tuhan belum tentu Anda dikasih jempol.
Jangan sampai di mata Tuhan Anda jadi batu sandungan. Anda ibarat ahli Taurat yang suka menghalangi orang-orang yang Tuhan utus. Yesus diutus oleh Bapa di sorga, ahli Taurat mencegah dia. Ahli Taurat itu orang-orang yang selidiki Alkitab, selidiki agama. Punya pengetahuan tapi tidak punya kunci. Nikodemus punya pengetahuan tapi dia tidak punya kunci. Dia pemimpin agama bangsa Israel. Dia tanya Yesus, dia tahu istilah rabi, guru. Kami tahu mujizat-mujizat yang kau kerjakan. Yesus bilang lahir kembali dia tidak tahu karena dia mengetahui pengetahuan di kulit luar saja, dalamnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu arti lahir baru. Dia bilang saya harus masuk ke kandungan. Itu yang istilahnya punya pengetahuan tidak punya kunci untuk mengetahui pengetahuan ini. Bodoh namanya. Dia tidak tahu arti yang sesungguhnya. Dipikir kekristenan ini hanya kulit. Kekristenan itu harus mengetahui ke dalam. Yesus itu harus hidup di dalam manusia. Makanya dikatakan firman telah menjadi manusia. Kalau firman telah menjadi manusia, Yesus Kristus, saudara dengan saya juga firman yang hidup. Hari ini kami bicara karena kami firman, kami Yesus menjadi teladan bagi kita. Kita menjadi garam dan terang. Bangun hidup di dalam Yesus. Saudara, sosialisasi, hitung dokter di Indonesia banyak sekali. Indonesia ini dia bikin sekolah untuk keluarkan dokter. Masukkan uang juga banyak, dokter juga banyak, penyakit juga banyak, tidak terselesaikan. Rumah sakit bikin lagi, sebentar lagi bikin tempat untuk karantina lagi. Tambah, tidak ada penyelesaian. Dunia ini bikin sesuatu tidak ada penyelesaian, terus. Tapi kalau Yesus dia datang, dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan. Tidak perlu Anda buang tenaga bangun gedung yang tinggi. Anda hidup di rumah yang sederhana. Ketika ada iman, Anda hidup tenang. Kita hidup tenang, berjiwa tenang ini karena Yesus. Penguasaan diri ada pada kita. Kalau ada penguasaan diri bagi orang Papua, orang Kristen tidak ada korupsi. Ada orang punya jabatan karena mungkin dia kenal bupati, mungkin ada keluarga. Kau siap, saya angkat kau jadi direktur kan, jadi apa. Tapi kalau yang Tuhan angkat itu boleh bagus. Kalau yang manusia pilih angkat tidak akan bertahan. 5 tahun itu tidak lama, sebentar lagi. 2 periode 10 tahun tidak lama. Tapi kalau untuk Tuhan kekal selamanya. Enggak seperti itu saudara. Jadi Anda orang Kristen jangan takut dengan kabar-kabar hoax kah, saudara tahu. Kalau istilah bilang kabar buruk kah, sampai gereja lagi mau pergi ibadah pakai masker, ya Tuhan. Berarti firman Tuhan yang disampaikan di mimbar ini, firman Tuhan sudah tidak ada kuasa. Gereja mau pergi gereja pakai masker, mau pergi gereja mau salaman tidak bisa, harus baku senggol dengan siku dengan kaki. Papua kehilangan Yesus. Hanya ada pengetahuan ala-ala asing, aturan manusia, pengetahuan manusia yang membuat manusia panik. Kenapa kau panik? Apa yang kau panikkan? Kematian harus orang lewati. Yesus telah mati. Kenapa kau takut kematian? Kau mati, yang penting mati dalam Yesus. Jangan malaikat maut yang jemput seperti virus corona. Itu malaikat maut jemput. Mesir tahu? Tapi orang-orang pilihan Tuhan bangsa Israel ketika dia ada di Mesir, Tuhan berfirman, darah anak domba Allah akan termeterai di ambang pintu orang-orang pilihan Tuhan. Ketika malak maut lewati Mesir tidak akan kena orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil karena kasih karunia, darah anak domba Allah termeterai, tidak akan kena, saudara. Tidak akan kena. Langit terbuka ini saya percaya orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, penyakit tidak akan masuk ke kemah-kemah mereka.
Mazmur 91 sudah menggariskan. Orang yang bernaung dalam naungan Allah yang maha tinggi, dia akan berkata, Tuhan guru pertahananku. Kalau kau katakan Tuhan guru pertahananku, tidak perlu kau pakai masker. Saya tadi bersaksi anak Lukas kelas 2 SD Lukas Rumyak tinggal di ruangan tingkat yang di belakang sana. Saya pegang dengan tangan dengan minyak kelapa, saya tidak kena virus, saudara. Karena saya punya iman. Dokter takut, suster takut, dia harus pakai masker. Saya gendong anak itu, saya pegang tubuhnya. Hari ini dia masih sekolah sampai sekarang. Karena Yesus. Makanya dokter harus punya ilmu tambah, ilmu Yesus. Mungkin obat tidak ada, Anda bisa berdoa, tidak ada yang mustahil. Dokter lepas tangan, Yesus belum lepas tangan. Amin. Seperti itu, saudara. Imanmu jangan goyah. Orang mabuk bertobat. Orang yang angkuh sombong bertobat. Korupsi bertobat. Tuhan kasih engkau ilmu supaya engkau memuliakan Tuhan. Bukan ilmu untuk menguntungkan diri pribadi. Untuk menindas orang yang lemah, yang miskin. Yang SDM-nya tidak sampai. Kalau saya bawa motor saya rusak sampai di bengkel, orang bengkel dia tahu kerusakan. Dokter juga tahu kerusakan saya. Yesus juga tahu kerusakan. Dokter dia pakai cara ini tapi saya lari ke Yesus. Ada mujizat. Karena saya bilang Tuhan, saya tidak punya uang. Saya harus ke Cikini, ke Jakarta cuci darah. Belum Yesus sudah mengalir bagi saya. Sebab Yesus berfirman di kayu salib, penyakit mula yang aku tanggung, kutuk mula yang aku tanggung, kelemahan mula yang aku tanggung. Di mana engkau? Tanganmu yang mati bagiku, tanganmu yang berlubang paku bagiku. Aku tidak punya uang yang banyak. Aku punya Yesus yang menyembuhkan aku. Ampuni kesalahan. Aku sakit karena ada sebab. Aku sakit karena Tuhan berfirman, ku kasih, maka ku tegur dan ku ajar. Maka relakanlah diri. Tuhan tegur dalam penyakit supaya manusia datang ke Tuhan. Yesus berbicara lewat penyakit. Yesus berbicara di dalam masalah banyak supaya manusia cari Tuhan. Solusi yang paling tepat hanya Yesus nomor satu dulu. Baru yang kedua baru dunia, rumah sakit. Solusi yang tepat Yesus. Mungkin itu yang bisa saya bagikan.